Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Luar biasa ini, makin panas, makin kocak. Jokowi masuk perangkap sendiri. Walah, ini kita lihat ya, Pak Jokowi tadi pagi sudah mendatangi Polda Metro Jaya dan sudah direspon oleh Bung Roy Suryo. Bagus, masuk perangkap. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini sejarah mencatat satu lagi keanehan luar biasa dalam tata negara kita. Presiden aktif datang ke polisi, bawa ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan mobilnya belum bayar pajak. Ya, mau mencoba menyetir tapi SNK-nya belum diperpanjang. Jadi di tengah hiruk pikuk tuduhan ijazah palsu, Jokowi justru tampil dramatis datang ke Polda Metro Jaya. Dan di sisi lain Roy Suryo teriak masuk perangkap. Apa maksudnya? Perangkap tikus? Perangkap hukum? Atau jebakan Batman? Kita bahas semua keanehan ini dengan gaya khas kita ya. Ijazah, polisi, pajak, akal sehat, semua kita coba bongkar di sini. Jadi silakan ditonton dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Kalau jangan-jangan nanti kita juga dimintain ijazah kita ya. Baik, kita akan bahas tentang kelanjutan dari situasi yang terjadi mulai dari pagi, siang, sampai sore hari barusan. Jadi rupanya Pak Jokowi melaporkan 5 orang. Siapa saja itu? Ada RS lagi, ES, kemudian T, dan K. Tampaknya kita sudah bisa duga ya, karena beberapa hari sebelumnya laporan sudah masuk juga ke Polda Metro Jaya dan ke beberapa kantor kepolisian ya. RS pertama Roy Suryo ya. RS kedua Rismon Sianipar. ES ini silakan sahabat yang tahu silakan dituliskan di kolom komentar ya, ES ini siapa? Masuk akal sebetulnya Egy Sujana ya, karena beliau ketua TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tapi memang dalam beberapa pekan terakhir ini nggak muncul juga. Bang Egy ini nggak tahu kemana. Kemudian T tentu bisa kita duga Tifauziah ya, Dokter Tiva. Yang K ini saya belum kepikiran ini. Sahabat yang tahu silakan sampaikan di kolom komentar ya. Coba kita runut dulu nih, dari kejadian awal. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference. Beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan. Tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti
yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Kita coba dari sini mulainya ya. Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya. Mobil yang dipakainya nunggak pajak. Kayak gimana keanehan ini sudah kita live-kan tadi siang ya. Ya, intinya sih mobil yang dipakai mobil hitam Toyota Innova dan nomor B2329SXI itu sudah habis di 3 Maret kemarin. Jadi sudah nunggak 2 bulan. Silakan tonton di video saya sebelumnya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, karena di sini semakin seru babak baru Roy Suryo versus Joko Widodo. Kita dengarkan. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan apa tuh ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya. Itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya, menarik nih. Kita bold ya. Ini masalah ringan, tapi perlu dibawa ke jalur hukum. Ya. Kita duga juga kalau ini ringan, mestinya sih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika mulai ramai, karena ringan, gitu, ya ditunjukkan saja. Kan seringan itu kan, ijazah kita punya ijazah, tunjukkan, selesai. Tapi karena nggak ditunjukkan, malah sewa pengacara, lapor sana, lapor sini, ini ringan apa ringan kali 100 gitu kan, ringan kali 100 jadi berat. Kecil-kecil jadi bukit kan begitu ya. Aduh, assalamualaikum bang. Oke, waalaikumsalam. Mulyono kena sindrom presiden masih menjabat padahal sudah jadi rakyat biasa. Mulyono siapa ya? Kita kan lagi bahas Pak Jokowi. Dan ini video dari Roy Suryo menanggapi langsung pernyataan Jokowi yang barusan. Bagus katanya Jokowi melapor. Saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Jadi tampaknya di mata Roy Suryo inilah yang ditunggu-tunggu. Ini saatnya Jokowi masuk perangkap. Bagus itu maksudnya ya dengan begitu maka Jokowi harus memperlihatkan ijazah aslinya, kemudian itu yang diuji, itu yang rakyat tunggu-tunggu agar kegaduhan ini cepat selesai, bukan begitu? Setuju kan? Nah
Jadi kita melihat fenomena ini yang menarik ketika di sini ada mobil yang ditumpangi nggak bayar pajak. Ini bukti di Samsatnya. Hasil laporan dari wartawan RMOL. Bisa-bisanya ya kepikiran nih. Siapa saja 5 orang yang dilaporkan Jokowi itu?